Baik, semeton BNN Kota Denpasar. Hari ini tanpa diduga saya kedatangan seorang tamu yang sangat cantik sekali beliau. Nanti siapa beliau ini dari semeton BNN Kota Denpasar mungkin penasaran. Ya, beliau ini adalah Kepala Bapas Denpasar. Tidak main-main, tidak jago. Beliau ini, ibu ini yang namanya Ibu Niluh Putu Adnyani Diani, luar biasa nih. Nah, beliau ini membawahi 8 wilayah ya Bu 6, ya? Bapak. 6 wilayah ya. Nah, ini Bapak sahabat Denpasar, ini 6 wilayah loh oleh beliau. Nah, beliau ini datang ke sini, kita ajak sekarang bagaimana kita war on drug, memerangi narkoba gitu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Mengingat dari kami dari BNN Kota Denpasar ini tentu punya keterbatasan Bu ya. Keterbatasnya apa? Semeton kami. Kita nih sumber daya manusianya kurang. Kita perlu kerjasama dengan semua stakeholder, siapapun kita ajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 2009. Ini ada keikutsertaan partisipasi masyarakat Ibu. Itu di pasal 108 kemudian 104 itu ada semua. Bahkan ini Undang-Undang 35 ini undang-undang yang sangat istimewa. Tidak ada undang-undang yang menyatakan peran serta masyarakat. Nah, Undang-Undang 35 ini luar biasa. Artinya apa Bu? Nah, semeton sami. Kenapa? Penyakit masyarakat ini, kasus penyalahgunaan narkotika ini sangat luar biasa. Ini kejahatan sangat luar biasa. Sebenarnya ini ya kita tangani pun dengan luar biasa, tidak main-main gitu ya. Mungkin secara jelas semeton Denpasar, siapa beliau? Biar beliau memperkenalkan dirinya. Nanti dibuka maskernya biar kelihatan wajah beliau ya. Seorang ibu yang sangat anggun, sangat cantik, luar biasa. Silahkan Ibu. Siap, Bapak. Matur semua. Terima kasih Bapak. Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Niluh Putu Adnyani, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BNNK Kota Denpasar, bahwa kami Bapas Denpasar, karena tempatnya di Denpasar dinamakan Bapas Kelas 1 Denpasar, namun mewilayahi 6 wilayah kerja. Yang pertama Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Negara, dan Singaraja Bapak. Jadi cukup luas untuk wilayah kerja kami. Adapun tupoksi Bapas ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam hal ini di kantor wilayah Bali Bapak. Jadi kami mempunyai tuksi berbeda dengan lapas. Mungkin masyarakat di luar lebih mengenal lapas. Jadi Bapas itu apa sih? Jarang mengenal Bapas. Jadi tupoksi kami yang pertama membuat penelitian litmas Bapak, penelitian kemasyarakatan. Terus ada juga untuk pembimbingan dan pendampingan anak Bapak. Jadi kalau ada kasus anak di bawah umur, di bawah 18 tahun itu, kami berdasarkan Undang-Undang 11 2012 SPPA harus mendampingi anak itu dari awal di penyidikan sampai berakhir, dari pra adjudikasi sampai pos adjudikasi harus didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan. Jadi tugas kami sangat kompleks, belum lagi untuk pembimbingan untuk klien dewasa. Jadi warga binaan yang lapas rutan yang sudah mendapatkan memenuhi persyaratan baik administratif maupun dari pihak keluarga, kami membuatkan penelitiannya. Kalau sudah disetujui mereka mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, itu pembimbingannya dari kami, pengawasannya juga dari Bapas. Jadi ada Bapas itu yang membimbing mereka, itu namanya pembimbing kemasyarakatan. PK dalam hal ini memberikan bimbingan baik itu ke rumahnya ataupun si klien ini yang datang ke kantor kami.
Jadi sudah ada case plan, rencana kerja, rencananya yang pembimbingan mereka ke depannya seperti apa. Begitu juga pengawasan. Yang untuk saat ini yang lagi banyak-banyaknya dengan berhubungan dengan COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri, yaitu Permen nomor 43 terakhir tahun 2021 tentang asimilasi di rumah, Bapak. Nah, asimilasi di rumah ini untuk warga binaan yang sudah menjalani setengah masa pidana boleh kembali ke masyarakat, kembali ke tengah-tengah keluarganya. Namun dengan penelitian, pembuatan litmas dari kami, dari Bapas, apakah orang ini penjaminnya, pihak keluarga, pemerintah setempat menyetujui si WBP ini kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadi tugas kami sebenarnya cukup berat, Bapak, yaitu ingin memulihkan si klien ini kembali ke tengah-tengah masyarakat. Itu tidak sulit, Bapak. Itu tidak gampang, karena mereka harus bisa berbaur kembali, tidak mengulangi tindak pidana lagi ke depannya. Itu tugas yang sangat berat menurut kami, Bapak. Itu sebetulnya. Nah, baru tahu kan Bapas di Denpasar, apa tugas dan fungsi tugas beliau itu seperti itu. Jadi Semeton Denpasar jangan takut berkoordinasi baik dengan saya di sini di BNN Kota Denpasar, hadir untuk melindungi, untuk membantu, untuk melayani masyarakat pengguna narkotika. Begitupun dengan Ibu Kepala Bapas 1 Denpasar, beliau juga silakan kita datang melapor diri dan lain sebagainya. Penanganan tentu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Betul, Bapak. Nah, mungkin kita kalau di Denpasar ini, Ibu, kalau saya datang sini, kalau orang melapor pengguna nih, jadi kita tidak kita pungut bayaran. Kalau mungkin pengguna murni. Kemudian kedua, privasi. Jadi mereka jangan khawatir, malu diketahui. Ketika mengubah paradigma lama, saya datang pasti tangkap dan saya datang diminta uang. Nah, kita bagi mana paradigma ini, dan kemudian mereka tidak malu karena saya dimusuhi di masyarakat. Nah, harus ubah stigma ini. Kehadiran Ibu Kepala sini luar biasa. Tentu ini menjadikan bekal bersemeton Denpasar. Nah, yang kita tahu nih, Ibu, kalau di Bapas sekarang ini berapa sih yang Ibu ada di sana, klien dan lain sebagainya ini? Yang rata-rata mungkin ada usia muda, Bu, kira-kira di sana yang saat ini. Klien kami kalau tidak salah per hari ini ada sekitar 1.100 orang. Dari 100 luar biasa. Dari 6 wilayah kerja kami, Bapak. Gitu. Ada juga anak, Pak, di bawah. Ada Bapak. Masih sekolah apa gimana? Ada yang masih sekolah. Masih ada sekolah masih. Ya, karena itu mendapatkan pidana bersyarat, mereka masih tetap bersekolah dengan lingkungan bisa kami tetap mengawasi dari Bapas. Jadi keadaannya seperti apa. Ada juga yang pembebasan bersyarat setelah dari LPKA Karangasem, mereka kembali ke rumah, dari kami yang mengawasi. Ada sekitar kalau tidak salah 30 orang yang anak. Yang anak ada sekian. Nah, tadi Ibu sudah bilang ini di luar dugaan kita, Semeton Denpasar ini ternyata yang di sana itu lebih 1.000 ya, Bu ya. Nah, kiat-kiat Ibu mungkin ini kan ada pascanya, Bu ya. Tidak saja kita menangani Bapak sini anak-anak dan sebagainya, ada pascanya. Gimana bentuk pascanya mungkin kalau yang di Mohon izin Bapak, mungkin dapat kami jelaskan bahwa yang 1.100 ini bukanlah kasus narkotika semua, tetapi bermacam-macam kasus. Tetapi dari sekian klien kami, mungkin bisa dihitung 75% sampai 80% pengguna. Kasusnya kasus narkotika, itu kebanyakan. Jadi mungkin dari kami memang ada program pasca rehab untuk klien yang sudah mendapatkan rehab di lapas rutan. Nanti di Bapas ada pasca rehabnya. Nah, untuk itulah kami sudah bekerja sama dengan BNNK Badung, BNNP, sekarang dengan BNN Kota Denpasar. Jadi kami selalu yang seperti Bapak sampaikan, kerjasama antar stakeholder dengan pemerintah daerah setempat,
Apalagi kami juga sekarang ada namanya Pokmas Lipas Bapak, yaitu kelompok masyarakat yang peduli pemasyarakatan. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang peduli tentang mantan narapidana yang akan kembali ke tengah-tengah masyarakat gitu Bapak. Karena kalau dari segi pembiayaan kan seperti Bapak jelaskan juga kami tidak mempunyai alat tes urin atau apa gitu. Jadi kami kerjasama dengan Pokmas yang peduli pemasyarakatan, bisa membantu kami untuk pasca rehab untuk beberapa klien, untuk memberikan tes urin seperti itu. Jadi kami sedang membangun hubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah ataupun stakeholder lain. Ya. Begitu Semeton dan Pasar. Tugas kita ini tidak sulit, tidak gampang juga, dan tidak juga bisa kita tangani tanpa kerjasama dengan stakeholder seluruhnya. Mari kita membangun satu kebersamaan yang namanya partnership building ini. Kalau kami Bu, ini Bapak mantan Kapolda kita, Irjen Pol, Bapak Petrus Senat Gelosi ini, mungkin Ibu sudah tahu luar biasa beliau tuh, kalau bagaimana gebrakan beliau menjadi Kapolda lama di Bali, dan bagaimana beliau menjaga kondisi Bali ini sangat luar biasa. Ditambah sekarang ada kejahatan narkotika ini, itu luar biasa. Ditambah lagi Kepala BNP Bali. Nah ini Bapak Brigjen Pol Igede Sugianya Dwi Putra ini luar biasa beliau. Beliau itu mantan Kabid Humas Polda Bali, mantan Dirwasda dan lain sebagainya. Dan beliau ini dalam menangani masalah narkotika di Bali ini dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ada program-program yang disampaikan, strategi itu mulai dari power approach-nya, bagaimana kita menangani narkoba, memberantas narkoba ini sampai ke akar-akarnya, bagi bandar-bandar dan sebagainya, sampai kita lakukan hukuman mati. Nah kemudian di kegiatan yang namanya di soft power approach-nya Bu ya, gitu kita akan ada pendekatan baik itu dimulai P2M, daya emasnya, bagaimana pemberdayaan masyarakat, juga di dalamnya ada rehabilitasi itu, baik mereka dari pengguna klien yang kita tangani, ya jangan tangani, kemudian sampai mereka jadi keluar di masyarakat kembali. Kita juga lakukan kegiatan seperti ada intervensi berbasis masyarakat Bu. Kalau kita di Denpasar ini kebetulan ada 2 tempat, yaitu di Pemecotan Kelon dan di Pemogan. Ini dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi tekniknya bila ada pengguna di masyarakat ini kan lah nih biasa dia normal. Saya melapor ke BNN dicari tangkap dan sebagainya. Inilah fungsinya IBM ini. Anggarannya dari desa, kemudian tugasnya dari nama agen pemulih itu dari desa Bu. Jadi mereka mencari klien-klien ini, diajak, ayo lapor ke saya. Nanti bisa kasus sesingkat ditangani kan kita. Tapi kalau kasus berat dan lain sebagainya, koneksinya kita sampaikan. Itu yang kita lakukan soft powernya. Kemudian dari, nah ini tidak di dalam sekarang ini perang melawan narkoba ini tidak cukup sampai di situ. Kita harus perang juga melalui media sosial. Ini yang disebut dengan yang namanya smart power approach. Nah ini nanti mungkin Ibu nanti kita tidak perlu nanti membuat MOU dan lain sebagainya, datang sini dari berbelit-belit, ini kita melalui surat dan lain sebagainya. Nah itu penguasaan media sosial ini luar biasa kita kerja Bu ya. Ini kita tangani, tidak bisa kita tangani tanpa kerjasama. Nah bagaimana pandangan Bu, sekarang ada yang tanya Bu cantik ini, dari Ibu Kepala Hutan, dengan kehadiran BNN Provinsi Bali, ya BNN dari Bali ini, dari sekian BNK yang ada, yang kebetulan dari negara, Tabanan, ini kan dulu Medan belum ada nih. Nah mungkin ada yang Ibu di mana sekarang lihat mana setelah Ibu datang ke BNK Bandung, datang ke BP Bali, bagaimana sekarang situasinya? Bapak izin, kami sangat apresiasi sekali dengan adanya BNN ini, karena kami sangat terbantu Bapak. Apalagi masyarakat yang sudah memahami bahwa yang keinginannya tinggi untuk sembuh atau lepas dari hal tersebut. Jadi sangat apresiasi sekali. Jadi kami juga berharap kedepannya di masing-masing daerah ada BNN-nya ini, biar gampang kami koordinasinya, karena masih ada beberapa kabupaten yang belum ada BNN-nya Bapak nggih. Makanya seperti kemarin juga kami kendala klien kami dari Singaraja, dari negara kalau tidak salah, sama Bangli, karena tidak ada BNN.
Jadi kita langsung arahkan ke BNNP, sudah Yeah. sih kami laksanakan. Dan kami juga apresiasi yang setinggi-tingginya karena selama ini kerjasamanya apabila ada klien kami yang melanggar lagi, Ya. mereka masih tahap dalam pembimbingan kami, masih dalam tahap pembebasan bersyarat ataupun CB atau apa nih. Tetapi ditangkap lagi Bapak. Jadi koordinasi dengan BNNK dan BNNP sangat bagus sekali. Jadi kami diberitahukan klien ibu ini ya, dia ngaku jadi klien Bapas masih PB. Jadi kami segera ke BNNP Bapak, melakukan BAP pemeriksaan bahwa si A melanggar lagi sehingga PB ataupun CB-nya dicabut Bapak. Jadi di samping mereka nanti menjalani sisa pidana yang dulu, juga ditambah dengan pidana yang baru. Gitu, Bapak. Jadi kami berharap BNNK di seluruh kabupaten ada nantinya, biar mempermudah koordinasi. Terima kasih doanya Ibu Kepala Bapas. Ibu ini bukan sendiri, semeton datang ke sini ngajak rombongan. Tarik kasihnya ada Bu Komang, ada Mas Adit, ada Mas Eri, banyak yang diajak ke sini. Dia akhirnya inilah bentuk kepedulian kita Bu ya. Siap. Dengan masyarakat kita. Kita bekerja itu bukan untuk siapa-siapa kan Bu kan. Bukan kepenting kita, penting pemerintah dan sebagainya, kepenting masyarakat dan pasar. Bagaimana kita bisa sehat tanpa narkoba itu. Mari kita bangun kebersamaan. Nah mungkin Ibu, terima kasih kunjungannya. Saya minta statement Ibu sekarang untuk memerangi narkoba ini, war on drug yang kita canangkan, yang kita dengungkan selama ini. Mungkin ada statement Ibu sedikit yang bisa harus bagaimana kita nih. Mungkin dari kami juga sangat berharap masyarakat bukan hanya di Kota Denpasar namun di seluruh Bali, mari kita bersama-sama memerangi narkoba ini. Mari kita membuat masyarakat ini sehat, dijauhkan dari hal-hal narkoba gitu, biar generasi penerus kita tambah sehat dan kuat. Luar biasa. Ya, betul. Begitulah saya nih juga berjuang seperti itu, bagaimana menyehatkan bangsa ini menjadi dari kader-kader deteksi dini, menjadi kader bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa melalui kita sehat tanpa narkoba, war on drug itu. Dan nanti sebelum saya akhiri semuanya Kota Denpasar, saya akan berpantun. Setelah berpantun nanti akan saya putarkan lagu War on Drug ya Bu ya. Nanti lagu Niki nanti ada Mas BNN RI yang kita banggakan, berarti kita memerangi narkoba karena di lagu Mas itu ada war on drug, perang melawan narkoba. Saya akan berpantun sedikit Bu. Ya, boleh kan Bu kan? Nanti kalau Ibu ada pantunnya buka boleh. Buah kemiri ada banyak dijual di pasar. Jangan lupa beli minyak zaitun untuk obat dari tua. Mari bersama Kota Denpasar kita berpantun perang melawan narkoba, sehat tanpa narkoba. Kalau saya pantunnya mungkin sedikit ya. Ya. Kelungkung Semarepura, kirang langkung Sinampura. Oke teman-teman, episode kali ini itu yang bisa disampaikan. Nanti saya akan hadirkan lebih banyak lagi tamu-tamu kita yang memang minded di bidangnya masing-masing, perpak di bidangnya masing-masing, baik itu di kalangan generasi muda kita, di anak-anak kita, sampai ke nenek-nenek dan siapapun kita ajak. Jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu, datang ke BNN Kota Denpasar. Kita sini berapresiasi, kita siapkan studio ini untuk kita berikan kesempatan semua kalangan masyarakat, lapis masyarakat, terutama kalangan generasi muda, anak-anak pelajar bersama duduk di sini. Mari kita perang melawan narkoba. Jangan lupa nanti lihat medsos Kota Denpasar di bawah ini, kemudian dengarkan lagu Mas BNN. Saya kira itu kita bersama perang narkoba, war on drug. Terima kasih. Santi Om.